Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Aisyah dari kelompok 19. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuka presentasi dari kelompok kami yang berjudul Project Manajemen Risiko Bisnis, Analisis Risiko Bisnis ISO 31000 pada usaha minuman Anjas Kacang. Sebelum masuk ke inti pembahasan, mari kita pahami dulu konteksnya. Dalam dunia usaha, baik skala kecil, menengah, maupun besar, risiko adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari dan pasti akan ada. Risiko bisa muncul dari perubahan harga bahan baku, kondisi pasar, hingga faktor eksternal seperti kompetitor atau peraturan pemerintah. Jika tidak dikelola, risiko dapat mengancam kelangsungan dan pertumbuhan bisnis. Disinilah ISO 31000 berperan penting. ISO 31000 adalah standar internasional untuk manajemen risiko yang memberikan kerangka kerja sistematis mulai dari identifikasi, analisis, evaluasi, sampai cara perlakuan atau mitigasi risiko. Dengan pendekatan ini, pelaku usaha dapat mengambil keputusan yang lebih terukur dan menyiapkan rencana cadangan jika hal tak terduga terjadi. Kami memilih usaha minuman Anjas Kacang sebagai studi kasus karena usaha ini sudah berjalan lama, bersifat tradisional, namun tetap memiliki potensi risiko yang kompleks. Dengan menganalisisnya, menggunakan kerangka ISO 31000, kami ingin menunjukkan bahwa manajemen risiko tidak hanya penting bagi perusahaan besar, tapi juga relevan untuk usaha kecil dan mikro. Halo, perkenalkan saya Alfira Damayanti dan saya akan menjelaskan deskripsi lengkap dari usaha yang kami analisis, yaitu minuman Anjas Kacang. Jadi, usaha ini dimiliki oleh Ibu Hadaria dan telah berdiri kurang lebih 23 tahun. Usaha ini terbilang sangat berpengalaman di bidang minuman segar. Lokasinya terletak di Jalan Sungai Lariang, Kota Makassar, dan dekat dengan Monumen Mandala, yang dimana dekat juga dengan perusahaan-perusahaan besar, sekolah, serta berada di kawasan tentara. Posisi strategis inilah yang membuat usaha tersebut dapat bertahan lama dan memiliki pelanggan yang setia. Selanjutnya, awal mula usaha ini dibuka karena tempat tersebut dulunya adalah tenan Coca-Cola dan kebetulan suami dari Ibu Hadaria tersebut dia adalah pengelolanya. Nah, ketika Coca-Cola bangkrut dan mulai menutup gerainya, dengan koneksi dari suaminya, Ibu Hadaria pun membuka usaha minuman ini. Selanjutnya, dari segi pendapatan, omsetnya sehari itu berkisar 2 juta sampai dengan 2,3 juta. Jumlah yang sangat tinggi untuk usaha minuman skala kecil, yang menandakan permintaan yang sangat stabil. Menariknya lagi, operasional sehari-hari usaha ini dikelola secara mandiri oleh Ibu Hadaria sendiri. Terkadang juga dibantu oleh anggota keluarganya. Usaha ini tidak memiliki karyawan tetap, sehingga pola pekerjaannya itu sangat menentukan kehadiran pemiliknya. Produk yang dijual di sini yaitu minuman jeruk peras dan menjadi produk unggulan yang diminati oleh pembeli, terutama pengunjung penjual bakso di area yang sama. Ada air mineral dan beberapa jenis minuman saset lainnya. Perkenalkan, saya Ansar. Saya akan menjelaskan resiko internal yang kami temukan pada usaha minuman Anjas Kacang. Pertama, ketersediaan bahan baku jeruk saat libur panjang atau musim tertentu. Stok jeruk sering habis, jadi pemasok langganan. Pemilik usaha terpaksa mencari pemasok lain dengan harga lebih tinggi yang berdampak pada kenaikan biaya dan produksi dan potensi penurunan harga dan keuntungan. Kedua, kekurangan tenaga kerja. Usaha ini sebagian besar dijalankan sendiri oleh Ibu Hadiriana dengan bantuan satu anaknya. Ketika pelanggan membludak, terutama di jam makan siang, proses pelayanan menjadi lambat. Kondisi ini dapat menurunkan kepuasan pelanggan dan bahkan membuat mereka beralih ke penjual lainnya. Ketiga, kebersihan area produksi dan penjualan. Pertumpukan kulit jeruk yang menumpuk terkadang menimbulkan protes pelanggan. Walaupun jumlah pembeli yang batal karena alasan tidak besar, masalah kebersihan tetap penting karena menyangkut citra dan kesehatan konsumen. Jika dibiarkan, protes kecil bisa dikembangkan menjadi keluhan serius yang merugikan usaha tersebut. Semua risiko internal ini menunjukkan bahwa meskipun usaha terlihat sederhana, dampaknya bisa signifikan bila kenaikan biaya bahkan bahan baku dapat langsung mempengaruhi laba harian. Halo teman-teman, saya Reski dan saya akan menjelaskan risiko eksternal pertama yang dihadapi minuman Anjas Kacang. Nah, risiko eksternal ini berasal dari faktor luar kendali pemilik usaha, tetapi dampaknya bisa besar terhadap keberlangsungan bisnis. Di sini ada beberapa contoh utama. Nah, yang pertama adalah sengketa atau rebutan lahan jualan.
Nah, lokasi usaha ini sangat strategis karena berada di dekat sekolah dan penjual bakso. Nah, banyak pihak yang tertarik menempati area ini sehingga muncul konflik dengan pemilik lahan, istri pejabat, bahkan kantin sekolah. Nah, sengketa seperti ini dapat mengancam keberlanjutan tempat usaha atau menimbulkan biaya tambahan bila harus pindah atau membayar kompensasi. Nah, yang kedua di sini ada konflik dengan kompetitor kantin sekolah. Nah, usaha ini menghadapi persaingan ketat dengan kantin sekolah terdekat yang menjual minuman juga. Nah, konflik yang terjadi tidak sekedar hanya persaingan harga, tetapi sudah mencakup tuduhan, fitnah, hingga tindakan yang bisa merusak citra usaha. Nah, hal ini dapat menurunkan kepercayaan pelanggan dan menimbulkan ketegangan di lingkungan sekitar. Nah, di sini ada ketergantungan pada penjual bakso. Nah, daya tarik utama lokasi ini adalah kombinasi antara bakso dan minuman segar. Nah, jika penjual bakso tutup atau pindah, jumlah pengunjung yang membeli minuman bisa menurun drastis. Nah, ini menunjukkan bahwa pendapatan usaha sangat terpengaruh oleh keberadaan mitra resmi di lokasi tersebut. Nah, ketiga contoh ini menunjukkan bahwa meskipun usaha ini berdiri sendiri, kondisi eksternal seperti hubungan dengan pemilik lahan, kompetitor, dan mitra sangat mempengaruhi keberlangsungan pendapatan. Nah, selanjutnya rekan saya akan menambahkan beberapa risiko eksternal lain yang juga perlu diwaspadai. Halo semuanya, perkenalkan saya Adriansyah dari kelompok 19 analisis resiko bisnis. Dan mari kita lanjut membahas analisis resiko eksternal dari minuman anjas kocak ini. Nah, risiko eksternal selanjutnya yaitu pembayaran sewa lahan ganda. Jadi sebenarnya lokasi usaha minuman anjas kocak ini berada di tengah-tengah dua pihak, yaitu pihak sekolah dan juga pihak yang merupakan pemilik lahan yang sebenarnya ya pejabat TNI. Jadi Ibu Hadaria seringkali membayar sewa lahan ganda yang juga ingin meningkatkan beban finansial kepada Ibu Hadaria. Tapi menurut Ibu Hadaria sendiri, pembayarannya tidak terlalu berpengaruh signifikan baginya karena yang terpenting adalah beliau bisa menjalankan minuman anjas kocaknya di tempat tersebut. Kemudian ada pungutan liar dari preman atau tukang parkir. Ini merupakan resiko eksternal kelima. Jadi tukang parkir tersebut biasanya meminta minuman gratis yang ini merupakan bukan kendala finansial yang besar, tapi cukup mengganggu terhadap relasi atau sikap sosial dari Ibu Hadaria dan Ibu Hadaria sendiri, teman-teman. Jadi sebenarnya ini tidak terlalu mengganggu signifikan terhadap beban finansial atau beban operasional dari bisnis Ibu Hadaria sendiri, tapi ini bisa menyebabkan konflik sosial. Dan tentu saja di tukang parkir ini adalah parkir liar yang sebenarnya di tempat tersebut tidak ada lalu lintas yang padat, jadi dia hanya mengambil lahan dan meminta pungutan liar, teman-teman. Kemudian ada risiko selanjutnya yaitu fluktuasi harga bahan baku yang tidak menentu. Jadi bahan baku dari Ibu Hadaria sendiri ini adalah jeruk, teman-teman. Jadi ketika di musim-musim tertentu jeruk itu naik, maka otomatis biaya bahan baku yang dikeluarkan Ibu Hadaria akan selalu meningkat. Dan masalahnya Ibu Hadaria ini sebenarnya hanya punya beberapa dua saja pemasok bahan jeruk. Jadi ini bisa meningkatkan beban finansial, meningkatkan HPP, dan juga mengurangi margin keuntungan. Jadi yang bisa kami berikan kepada Ibu Hadaria sendiri ini akan kita bahas di pertemuan selanjutnya, teman-teman. Baik, itu tadi adalah resiko-resiko mulai dari 3 resiko internal dari minuman anjas kocak dan 6 resiko eksternal dari minuman anjas kocaknya juga, teman-teman. Jadi saya Adriansyah mewakili teman-teman dari kelompok 11 analisis resiko bisnis pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.